An, kenapa Ya, ya kalau kita tanam rambutan kok nggak bisa berbuah anggur? kan ada hukum tabur tuai. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Hmm. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Wasa Sangoni. Puasa sangonan. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin kalian sudah familiar, itu Apa tuh? hukum tabur tuai. Bukan segmented untuk satu agama saja tidak, tapi kita bahas secara umum. Pernah nggak Anan melakukan sesuatu yang baik atau buruk ya, baik atau buruk, terus Anan tuai hasil hasil dari perbuatan Anan tuh. Pasti pernah. Contohnya bisa nggak dibilang apa? Iya, misalnya kalau kita baik sama orang, orang pasti akan baik juga sama kita. Walaupun belum tentu ya, kadang-kadang ada kalanya kita baik sama orang, tapi orang jahat sama kita. Cuman ya maksudnya eh, pada dasarnya kita kan tetap harus terus melakukan kebaikan apapun itu tanpa pamrih kan, tanpa pamrih. Nah, eh, kalau kita melakukan kebaikan sama orang lain, kenapa harus tanpa pamrih? Karena kadangkala yang ngebalas itu bukan orang itu, Bukan orang bukan tersebut. orang tersebut gitu, tapi bisa jadi Tuhan pakai orang lain untuk menolong kita pada waktu kita kesulitan gitu. Makanya mungkin ya kalau kita melakukan kebaikan itu tanpa pamrih, harus tanpa pamrih gitu. Kalau kejahatan pernah nggak melakukan sesuatu yang jahat atau ngerasa jahat deh sama orang? Pasti pernah, namanya manusia. Nah, itu ada nggak? Ada nggak pernah ngerasa, wah kayak aku dibalas nih akibat perbuatan aku yang dulu mungkin? Pernah nggak ngerasa atau ngalami hal seperti itu? Kalau dapat balasannya mungkin kalau dari orang lain mungkin enggak ini ya, cuman mungkin dari hal-hal kecil aja yang misalnya kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kita malas mengerjakan sesuatu, misalnya tunda-tunda kerjain sesuatu gitu. Nah itu kan pasti ada akibatnya kan. Iya. Nah misalnya kerjaan ditunda-tunda, akibatnya apa? Akhirnya harus kejar tayang, misalnya seperti itu. Yang gitu-gitu sih. Tapi kalau misalnya ngelakukan hal yang jahat sama orang lain, enggak sih. Belum pernah sih. Ya, itu kan sebenarnya sih kalau tabur tuai ini kan bukan hanya kita ke orang ya, tapi kita ke diri kita juga bisa sih. Saya kayak tadi Anan bilang, kita nunda kerjaan. Nanti kan kita kan menabur bibit kemalasan nih, menabur bibit kemalasan. Akibatnya ke diri kita sendiri. Malah kita yang Jadi nggak keteteran. harus berkaitan. Nggak selalu harus berkaitan sama orang lain. Kadang dari apa yang kita kerjakan, itu juga ada hukum tabur tuai. Segala sesuatu itu ada hukum tabur tuai, bukan hukuman ya. Hukum tabur tuai itu Iya. pasti ada. Sebenarnya sih kalau abang sih nggak mengimani bahwa Tuhan tuh memberi efek buruk atau memberikan sesuatu yang buruk bagi kita. Tapi itu kan alamnya kayaknya siklusnya tuh kayak berputar gitu. Jadi kita tuh contoh kayak orang-orang sombong atau orang-orang yang merasa dirinya paling hebat sehingga sering jahat sama orang. Nah itu lambat laun pasti mereka tuh nggak tahu ya kenapa dia bakal merasakan apa yang dia berikan ke orang lain itu sebut. Jadi kesombongan dia tuh itu yang nanti menjatuhkan diri dia. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang kadang-kadang mungkin kawan-kawan kalau boleh lihat juga, boleh dari pengalaman kawan-kawan sendiri pasti juga ada ngerasain, kok aku tadi gini cepat banget ya dibalasnya. Ya itu kadang-kadang kita nggak tahu Waktunya. hasil dari perbuatan kita tuh kapan dapat efeknya, dapat feedbacknya.
Kalau kalian pernah punya pengalaman? Sering Sering. jahat, Baik. baik, dan sadar nggak sadar ya memang ada yang kita tuh baik gitu. Walaupun kadang gini kan, misalnya kita apa ya, misalnya kita melakukan sesuatu di hari ini, misalnya di hari ini di tanggal berapa nih, tanggal 13 Februari 2022, di saat video ini direkam, ya mungkin nggak langsung hari itu di apa kita tuai, kita tuai, bisa hari berikutnya. Tapi ya ini balik lagi ke kawan-kawan yang mendengar, balik lagi ke kalian juga, ngimani atau enggak hukum tabur tuai itu. Kita bahas tabur tuai secara umum tanpa mengacu kepada ajaran agama tertentu gitu. Jadi apa ini pembahasannya singkat. Boleh kalian ceritakan pengalamannya kan apa, misalnya lebih rinci kan, kalian lebih punya banyak pengalaman. Apa ya, kayak dulu deh sering apa direndahkan orang, diremehkan orang, dijulitin ini ya. Secara manusia sih mungkin marah ataupun dendam tuh enggak deh. Marah. Nah, tapi tidak lantas marah langsung mendoakan, lihat kau nanti pasti dibalas. Enggak. Tapi ya itu abang berapa kali lihat hal itu tuh, ketika abang diperlakukan seperti itu, atau abang memperlakukan orang seperti itu ada feedbacknya gitu. Ada yang dituai itu ada ternyata. Itu percaya nggak percaya ya, hukum alam seperti itu. Kita menabur ya, kita nuai gitu. Makanya orang-orang mungkin suka quote itu ya, karma is real. Ya, karma is real. Karena ya memang gitu sih. Kalau tadi Anan bilang kan, mungkin nggak kita tanam rambutan hasilnya tuh anggur. Ya kalau kita nanam yang namanya rambutan, pasti kita petik buahnya itu adalah rambutan juga gitu. Kalau kita tanam hal-hal yang baik, pasti kita memetik kebaikan gitu. Sebaliknya kalau kita tanam yang namanya jeruk nipis gitu ya, hasilnya nggak mungkin jadi buah anggur yang manis, nggak mungkin. Kalau kita tanam kejahatan, pasti hasilnya juga sesuatu yang tidak baik untuk diri kita gitu. Makanya memang sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata-kata, kita harus memperhatikan gitu, apakah itu akan menyakiti orang-orang di sekitar kita, atau lawan bicara kita, atau orang yang kita sedang hadapi gitu. Kalau enggak, lebih baik diam dulu. Maksudnya sebelum ngomong tuh berdiam diri dulu gitu. Karena percuma kalau kita banyak bicara, atau kita mau bicara di kondisi kita yang lagi marah, yang lagi emosi, itu percuma gitu. Karena ketika kita marah, ketika kita emosi, itu seringkali kita mengatakan atau menyampaikan tuh hal-hal yang di luar kontrol. Iya. Yang sebenarnya nggak mau kita katakan, tapi karena kita lagi emosi, kita sampaikan gitu. Aku kayak orang yang kita flashback ke video sebelumnya tuh, kayak orang-orang yang punya kuasa, yang punya power. Jangan sampai karena power kita apa ya, ngomong sembarangan, kayak aku yang punya perusahaan, aku yang punya uang, kalau kalian nggak suka kalian keluar. Nah, someday ketika dia jatuh, itu orang malah bersorak, bukan malah simpati gitu. Malah sebaliknya. Ya, tapi segala sesuatu ya kita jadikan pelajaran. Makanya ketika menghadapi itu pun, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak baik,
kita harus tetap tenang gitu, tetap berpikiran positif gitu, dan nggak perlu apa ya, ketika orang lain melakukan hal yang jahat sama kita, nggak perlu dendam sih. Karena sering ya, misalnya apalagi ketemu sama orang yang bawel misalnya, yang cerewet, yang kalau ngomong tuh suka nggak mikirin perasaan orang lain gitu, atau tanpa kita sadari kita menjadi orang yang seperti itu, yang menyampaikan sesuatu mungkin bagi kita itu bukan hal yang menyakitkan, tapi bagi orang lain menyakitkan. Ya, segera koreksi diri kayak gitu. Kalau kita merasa kita melakukan hal yang tidak baik, ya kita bisa minta maaf gitu, menyampaikan maaf kepada orang tersebut dengan baik. Karena kadang-kadang orang nggak sadar apa yang dia katakan itu atau apa yang dia lakukan itu berdampak jauh pada orang lain, karena nggak semua orang punya mental yang sama. Nggak semua orang punya anger management yang baik. Makanya tuh banyak juga kan orang yang sekarang tuh mental illness, Ya, katanya. Banyak yang mental illness. Nah, tadi kan Anda bilang segera introspeksi diri. Nah, apakah dengan kita introspeksi diri, contoh kayak kita salah ngomong atau julid sama orang atau menghakimi orang sehingga orang itu sakit hati, terus kita minta maaf, apakah itu menganulir karma tadi? Kalau menurut Anan secara itu tergantung dari bagaimana kita meresponnya tadi. Maksudnya ketika dia memang benar-benar memperbaiki kesalahannya, ya aku pikir bisa jadi, karena itu kan kita nggak tahu, itu kan urusan yang di atas. Iya benar. Nah, tapi makanya, secara misal pikiran Anan itu paling nggak memberikan ketenangan bagi diri kita sendiri kan. Kalau nggak kita akan terus merasa bersalah bukan sama orang itu kan. Pasti kita akan terus merasa bersalah kalau kita melakukan yang tidak baik sama orang lain. Tapi kalau itu orang yang normal ya, kadang ada orang yang melakukan kejahatan sama orang lain malah dia nggak sadar, dia nggak menyadari itu. Berarti apa? Maksudnya dia anggap itu hal yang biasa gitu. Tapi kalau kita memang adalah orang yang terbiasa mengkoreksi diri, maksudnya tadi aku ngomongnya gimana ya? Atau mungkin dia nggak minta maaf, tapi kedepannya dia memperbaiki diri. Nah itu juga lebih baik, itu juga baik maksudnya, ketimbang melakukan hal yang tidak baik, nggak minta maaf, terus nggak koreksi diri dan mengulangi kesalahan yang sama terus menerus. Gitu. Jadi mungkin ya ini apa ya, karma itu ya percaya nggak percaya sih memang ada sebenarnya. Tabur tuai itu ya itu hukum alam. Tabur, kita menabur, kita menuai. Tapi kalau dibilang karma itu kan seperti pembalasan. Tapi pembalasan itu bukan urusan kita. Ya benar. Ya, jadi kalau misalnya kita bukan kita yang punya otoritas ya. Kalau kita bilang karma is real, terus supaya itu real kita yang mendoakan, atau kita yang melakukannya untuk membalasnya, itu bukan karma. Karma ya, itu sama aja kita tabur tuai itu berarti itu ada dalam bagian rencana Tuhan, ada kuasa Tuhan di sana kayak gitu. Bukan semata-mata orang jahat terus kita minta Tuhan bales sama dia, terus ketika itu terjadi terus kita merasa Tuhan mendengar doa yang nggak baik tadi. Nggak ini ya, yang kurang tahu sih ya kalau dari segi agama. Tapi kalau aku pribadi ya, kalau Tuhan berkehendak untuk membalas, kasarnya gitu ya, membalas, ya itu berarti ada dalam otoritas Tuhan. Mungkin Tuhan mau menegur dia dengan hal tersebut gitu. Dan ketika itu terjadi, kita nggak perlu bermegah diri juga, nggak perlu merasa tuh kan bener kan, nggak perlu merasa seperti itu juga gitu ya. Iya, nggak perlu menertawakan itu juga. Karena ketika kita menertawakan itu, ketika kita melakukan itu, berarti kita sama dengan orang itu gitu. Jadi kalau kita misalnya
mengalami suatu hal yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik atau kondisi yang tidak baik dengan orang lain, lalu kita mendengar dia mengalami akibat dari ketidakbaikannya itu, ya cukup sampai di situ aja kayak gitu ya. Bersyukur berarti Tuhan menegur dia, mungkin mau menegur dia dengan cara itu, tapi bukan berarti kita mensyukuri itu gitu ya. Ya kita cukup ketika dengar itu ya, oh begitu ya sudah gitu, nggak perlu kita punya euforia yang berlebihan, karena ketika seperti itu berarti kita sama aja, sama seperti orang itu. Kalau apa sih itu sebagai alarm, berarti ada efek dari apa yang kita lakukan, baik itu buruk ataupun baik gitu. Ya pasti ada efek. Jadi semua kita lakukan tuh bakal berefek sama kita. Contoh tadi kayak nggak usah kita sama orang, sama diri kita sendiri. Kayak tadi kan bermalas-malasan, efeknya apa? Efeknya ke diri kita, diri sendiri. Kayak kita nggak pernah berolahraga, efeknya apa? Kesehatan, segala macam hal itu ada sebab, ada akibat, ada tabur, ada saatnya juga menuai. Jadi bukan selalu berarti relasi dengan orang lain, relasi diri kita sendiri juga. Dengan diri kita sendiri pun hukum tabur tuai itu berlaku gitu. Kadang orang karena orang sering menggunakan apa ya, peribahasa atau slogan, atau ya itu sebenarnya ayat firman Tuhan ya, menggunakan itu hukum tabur tuai itu, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Orang sering kali menggunakan itu untuk orang lain, malah kalau abang gini kan, tapi nggak narik ke diri sendiri kan. Konsepnya malah itu dipakai untuk pembenaran sesuatu, ataupun untuk pembenaran dia untuk menghukum orang gitu. Tuh kan, kau menabur apa yang kau tuai. Jadi kau menuai apa yang kau tabur. Kau menuai apa yang kau tabur. Kau menuai apa yang kau tabur. Jadi seolah itu pemeran untuk dia untuk menghakimi orang tersebut. Nah itu salah lagi. Makanya tadi kan ketika kita mendengar orang lain mendapatkan akibat dari perbuatannya yang jahat, yang ketika dia menjahati kita, dia dapat efeknya. Kita nggak perlu punya euforia yang berlebihan, biasa aja. Ya kalau kita berlebihan juga ya berarti ya sama nggak ada bedanya kita sama orang itu gitu juga ketika kita mendapatkan kebaikan, efek dari apa yang kita lakukan. Kalau hal baik mungkin pada senang lah semua ya. Hal buruk yang pernah kita lakukan pada orang ataupun pada diri kita sendiri. Nah jangan juga merasa bahwa kita nih sebagai manusia yang paling terkutuk di dunia, atau manusia yang paling hina di dunia. Jangan. Merasa rendah diri itu jangan. Itu malah apa ya? Malah kalau buat abang, buatku ya, itu malah kita menghina Tuhan. Iya, karena Tuhan menciptakan kita tuh sempurna, berharga. Iya kan? Kalau Tuhan bilang apa? Aku menjadikanmu berharga, akan menjadikanmu istimewa, manusia yang istimewa yang Tuhan ciptakan dengan tangannya sendiri. Ya, menjadikan biji matanya. Biji mata itu kan biji mata di mata sangat dilindungi kan. Ya, kalau kita segambar dengan Allah, serupa dan segambar dengan Allah, kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, berarti kita tidak menghargai Tuhan. Kalau kita malu dengan kondisi kita, berarti kita tidak menghargai Tuhan. Karena apa? Karena kita ciptaan Tuhan, kita karya Tuhan gitu. So kawan-kawan, jadi apakah karma is real? Nah sekarang apa yang pengen kalian tabur? Itu yang akan kalian tuai. Kalau kita tabur kebaikan, maka akan menuai kebaikan. Sebaliknya, kalau kita tabur hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, ya harus bersiap juga ketika hal buruk terjadi pada kalian. Gitu aja deh. Kalau ada komen ataupun saran nih, sekali lagi saran, mau tema apa yang mau dibawakan,
Boleh. Silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita coba bahas ya. Mm-mm. Walaupun mungkin ringan-ringan aja ya. Karena kita bukan pakar, kita bukan pakar. ahli apapun. Kita hanya cerita ataupun suka bahas ngobrol aja. Suka sharing. Sesuatu yang kita rasakan ataupun sesuatu yang lagi kita lihat lagi happening. Kalau menginspirasi kan. Semoga menginspirasi. Ambil yang baik-baiknya saja, yang buruk-buruknya dibuang gitu ya, jangan ditiru. Kalau nggak suka jangan tonton video ini. Skip aja, nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya di konten Puasa Songoni. Puasa Songonan. Berikutnya, dadah.